Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa khususan manggat yang sepah disebataken lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengaji. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa membuahkan hasil. Buah daripada kita ngaji atau buah daripada ilmu itu adalah al-hidayah. Samratul ilmi al-hidayah. Buah dari ilmu itu adalah hidayah. Kita dikasih kesadaran untuk bisa mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita ini bisa mengamalkan ilmu atau pelajaran-pelajaran yang kita dapati, maka ilmu kita itu berbuah. Kalau kita tidak bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka itu belum berbuah. Tapi mudah-mudahan durung berbuah, akhirnya kemudian menjadi berbuah. Kemudian sebagai pemula, supaya kita ini mendapatkan hidayah, mendapatkan kesadaran untuk bisa mengamalkan ilmu, maka kuncinya, kata Imam Al-Ghazali, adalah harus dimulai dengan niat yang benar. Harus dimulai dengan niat yang baik. Bahwasanya kita belajar, kita menuntut ilmu, itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Nanti kalau berangkat dari bidayah yang baik atau permulaan yang baik, maka hasilnya pun mendapatkan hidayah. Sebab hidayah itu adalah anugerah pemberian dari Allah. Maka ketika kita pengen mendapatkan anugerah pemberian dari Allah yang berupa hidayah, maka kita harus memulainya dengan niat yang baik. Ini juga berlaku bukan hanya dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Artinya setiap apapun yang kita lakukan, apakah itu berbisnis, apakah itu usaha,
dan yang lain-lainnya, atau membangun padepokan misalkan, itu tujuannya itu sebetulnya bukan hasil, tapi tujuannya adalah barokah. Tujuan daripada usaha, apakah itu kita membangun perusahaan, berdagang, atau yang lain-lainnya, itu tujuan utamanya adalah barokah. Dan barokah itu adalah sesuatu yang istimewa yang diberikan kepada Allah, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Cuman langkah pertama supaya kita mendapatkan keberkahan, maka mulailah atau awalilah dengan niat yang baik. Bahwasanya ketika kita pengen membangun apapun, apakah itu usaha dan yang lain-lainnya, maka mulailah dengan niat yang baik, semata-mata untuk mendapatkan ridho Sang Gusti Allah. Nanti kalau kita berangkat dari niat yang baik, ya maka setiap apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Dan kita bukan hanya sekedar mendapatkan dukungan dari teman-teman kita, tapi juga kita mendapatkan dukungan dari para malaikat dan para makhluk-makhluk yang lainnya mendoakan kepada kita untuk mendapatkan sesuatu keberkahan itu. Karena kita memulainya dengan niat yang baik. Makanya sangat penting sekali dalam melakukan apapun, pekerjaan apapun, apakah itu mencari ilmu, menuntut ilmu, atau membangun usaha, maka mulailah dengan niat yang baik. Lamunan ya wis kadung niate salah misalkan. Dulunya motivasinya itu bukan karena Allah, tapi karena unggul-unggulan. Karena pengen bersaing, karena pengen disanjung, karena pengen supaya dianggapnya hebat. Ya kita bisa merubah tujuan kita, bisa merubah niat kita setelah kita tahu bahwasanya dulu motivasi yang mendukung kita untuk berusaha itu motivasinya salah, yuk kita kemudian bertobat. Ya, bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki tujuan kita, memperbaiki niat kita. Dan ketika kita ini sudah meluruskan kembali niat kita yang dulunya itu nggak benar, pengen macem-macem, pengen sanjungan, pengen pamrih, pengen mendapatkan apapun, bukan karena Allah. Nah, kemudian kita sadar sekarangnya, kemudian kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, memperbaiki niat kita, amal-amal kita yang terdahulu, yang niatnya itu nggak karu-karuan, kemudian kita sekarang sadar menyesalinya, kemudian kita kembalikan niat kita bahwa semata-mata untuk mencari ridho Allah, ya maka nanti itu menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina fi sunani Abi Dawud. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita ing hadis fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud. Wa Turmudi lan Imam At-Turmudi. Wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa khairihim lan selaine Imam Abi Dawud, Turmudi, wan Nasa'i meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa sahabat Anas. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala man utawi sapane wong. Qala iku berkata sapa man. Yakni negesi sapa isun ya, idza kharaja nalikane metu sapa man mim baitihi saking umahe man. Barang siapa orang yang ketika pengen keluar dari rumahnya mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah
wala haula wala quwwata illa billah. Ngatakaken atau ngucapaken bismillahi dengan nyebut asmane Gusti Allah. Ngawiti isun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, atau dengan mengatasnamakan Gusti Allah. Tawakkaltu pasrah sopo isun alallahi ingatasi Gusti Allah. Wala haula lan ora ana daya iku maujud, wala quwwata lan ora ana kekuatan iku maujud, illa billahi kecuali atas pertolongane Gusti Allah, utawa kecuali kelawan pertolongane Gusti Allah. Itu arti daripada bismillah tawakkaltu alallah wala haula wala quwwata illa billah. Orang yang ketika keluar mengatakan begitu, yuqalu mangka diucapaken lahu maring man, apa sing diucapaken, hudita wa kufita wa wukita. Maka orang tersebut akan dikatakan, berarti kang ngatakan Gusti Allah, hudita dikasih hidayah sopo sira, orang yang keluar tadi, wakufita lan dicukupi sopo sira, wawukita lan direksa sopo sira, watanaha lan dadi menjauh ngadohi anhu saking man sopo asyaitonu sopo syaitan. Kala ngendika sopo at-Turmudi, Imam at-Turmudi, hadisun hasanun, ay hadal hadis hadisun hasanun. Hadis ini merupakan hadis yang hasan. Jadi kata Rasulullah, barang siapa saja yang ketika keluar dari rumahnya kemudian mengatakan bismillahi tawakkaltu alallahi, saya keluar atas nama Allah dan saya berserah diri kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah, dan kita berikrar bahwasannya tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Ya. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kalimat pengakuan kita bahwasanya kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Dan ini merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita ini menyerahkan kemampuan kita kepada Allah. Kita tidak merasa mampu, kita tidak merasa bisa. Yang bisa adalah Gusti Allah. Ketika kita bisa, ya karena dibikin bisa oleh Gusti Allah. Lamunan beli digawe bisa nih Gusti Allah, beli bakalan bisa. Ya. Jadi la haula wala quwwata ini adalah ya kalimat kita berikrar menyerahkan sepenuhnya kepada Gusti Allah. Nah, ketika misalkan wong iku ngucapaken mekonon, ya, maka dia akan dikasih hidayah. Ya. Jadi hidayah-hidayah itu maka dia akan dikasih kesadaran. Ya, dikasih kesadaran. Hidayah di sini bukan hanya hidayah yang hanya sekedar petunjuk. Ya. Sebab apa? Sebab secara umum namanya hidayah itu adalah pemberitahuan, petunjuk. Ya. Nah, cuman yang dimaksud di sini adalah hidayah khusus. Apa hidayah khusus itu?
Hidayah khusus itu ketika kita diberi kesadaran. Sebab apa? Sebab banyak orang itu dikasih tahu, dikasih nasihat, dipai weru kang bener iku modele makanan, kang beli bener iku modele makanan. Ya. Tapi ketika tidak dikasih kesadaran, ya masa nurut ta. Ya. Jadi hidayah di sini adalah kita dikasih kesadaran untuk menerima petunjuk itu. Wakufita, dan kemudian orang tersebut akan dicukupi ning Gusti Allah. Kaligane cukup. Ya. Jadi metu ngeluyur, bekerja, beraktivitas, kemudian dia akan dicukupi oleh Gusti Allah. Wawu kita, dan kemudian dia juga akan direkso, dijaga ning Gusti Allah. Berarti komplit ya. Wis dipai kesadaran, kemudian dipai kecukupan, kemudian dijaga ning Gusti Allah. Jadi pulane kudu dibiasakaken. Ya, kudu apa sih? Kudu dibiasakaken. Ya, sebab permulaan dari kita mengamalkan ilmu itu adalah ketika kita berusaha untuk membiasakan diri, dikulinoaken, dipaksa untuk mengamalkannya, untuk melakukannya. Sehingga kalau misalkan sudah dipaksa untuk melakukannya, lambat laun kita akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, baru namanya kita ini berarti bisa. Jadi bisa itu melalui proses terbiasa, terbiasa itu melalui proses dipaksa. Durung pernah ngelakoni sholat qobliyah ba'diyah, dipaksa. Ya, dipaksa untuk menjalankannya. Ya. Sebab apa? Sebab yang namanya sunnah itu adalah batiye lah menanuko. Ya, pokok kewajiban sih lah menanuko balik modal. Ya. Nah, itu kita paksa, ya, dipaksa dulu, ya. Bahwasanya jangan sampai meninggalkan qobliyah ba'diyah. Nanti lambat laun kita akan terbiasa untuk melakukannya. Engkai boku bling lakoni, perasaane blenak, seolah-olah ada yang kurang. Ya. Apa maning setelah kita iki qobliyah ba'diyah dijalanakan, setelah sholat ini kita juga dipaksa untuk duduk sejenak. Ya, kita berkonsentrasi, kita menenangkan diri, kita berzikir, terserah apa yang kita baca, tapi kita tidak langsung serintal terburu-buru. Ya, kita latih terus-menerus, nanti juga akan terbiasa. Ya. Ya, mulai dari 5 menit lah setelah sholat kita duduk bersimpuh, apakah itu kita berzikir, atau kita mengadukan kegelisahan kita, kesusahan kita kepada Allah, terserah. Yang penting ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allahnya, ya bisa saja kita melakukan zikir, menyanjung Allah, mengalem ning Gusti Allah, membaca alhamdulillah, bertasbih, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu dalam rangka kita ingat kepada Allah. Atau kelingane karena kita lagi sengsara, akhirnya kita adukan kesengsaraan kita ning Gusti Allah. Ya enggak apa-apa, itu pun ingat ning Gusti Allah. Ya. Atau misalkan kita memiliki gagasan-gagasan, duwe hajat, ya, duwe kepentingan, nah kemudian kita adukan ning Gusti Allah. Ya pokoknya begitu. Ya, bahwasanya kita memaksakan diri supaya kita terbiasa. Sehabis sholat itu kita tidak langsung
serintal, ya, tapi dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, mungkin udah dia beli nyaman ketika ditinggalkan. Nah, itu ya prosesnya begitu, ya. Dalam melakukan apapun pancen hukum alamnya, prosesnya begitu. Wa tanaha anhu asyaiton. Nah, kemudian bagi orang yang ketika keluar dari rumah itu mengatakan tadi bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan dijauhi oleh syaitan. Ya, dijauhi oleh setan. Setane beli wani-wani marek, ya. Baik setan kang katon utawa setan kang beli katon. Ya pokok setan kang katon si barangnya batur dewek. Ya. Nah, pokok kang beli katon itu adalah yang berbisik ke dalam akal atau hati kita, yang melakukan pembelaan atau dekingan terhadap keinginan-keinginan kita yang buruk. Kita memiliki keinginan yang buruk. Nah, kemudian didekingi, ya, otaknya dinasehati, akali dinasehati, carai kudu mengkenen, ya. Hatinya kemudian dimantepaken untuk melakukan kejahatan. Nah, kunarane setan kang beli katon. Nah, pokok kang katon, wah jauh lebih berbahaya lagi. Ya, bukan hanya sekedar berbisik, tapi menuntun, ya, menuntun, bahkan bisa modali gedeng. Pokok setan kang katonku, ya. Jadi karena setan-setan itu adalah maknanya adalah jauh, ya. Setan itu ba'uda, setan itu adalah jauh. Jadi apapun bentuknya, apapun atau siapapun yang menjauhkan kita dari Allah, yaitu setan juga, ya. Termasuk dolanan-dolanan, ya, kang gawe ngelalenaken karo ngelalenaken ning Gusti Allah, ya. Dadi kelalen kabeh, ya. Wayahe sembayang kelalen, wayahe mekaya kelalen, ya. Gara-gara dolanan misalkan. Nah, itu ya setan juga. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini statusnya adalah hadis yang hasan. Zada nambahi sopo Abu Dawud, Imam Abu Dawud fi riwayatihi, ing dalam riwayate Imam Abu Dawud. Dalam riwayatnya Abu Dawud ini ada tambahan teks atau tambahan tulisan. Fayaqulu mangka berkata sopo syaitan, yakni negesi sopo isun Imam Abu Dawud. Negesi asyaitonu li syaitonin akhor. Berkata setan ning bature setan maning, ya. Itu. Jadi setan ini berkata kepada setan yang lain. Kaifalaka, ini ucapannya setan. Kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Kaifa halekaya apatah tingkah laka ikut tetep kaduwe sira birojulin kelawan menggoda seseorang laki-laki. Qad hudiya kang wis bener-bener dipai hidayah atau dipai kesadaran ning Gusti Allah. Wakufiya, ya, lan temen-temen wis dicukupi ning Gusti Allah. Wawukiya lan wis direksa ning Gusti Allah, ya. Jadi setane ngomong ning bature setan maning. Saaju buang-buang waktu, ya, siraku kepriben, ya, menggoda wong kang wis dibentengi ngono. Menggoda orang yang sudah dikasih kesadaran ning Gusti Allah.
menggoda orang yang sudah dikasih kecukupan ning Gusti Allah, menggoda seseorang yang dijaga ning Gusti Allah. Wis buang-buang waktu. Iki setan ngomong ning setan sejene ya. Lamunan setane bangsa manusia ya, wis aja ngejak-ngejak mancing kan. Masa gelemah. Iya. Sebab kan sih wis dipae kesadaran. Wis pokoknya sih kudu mekaya anggal dina sebab duwe tanggung jawab ning keluarga. Dijak mancingnya masa gelemah wis percuma anu kan kono. Sebab wis begitu metu sengumah iki wis dikasih kesadaran, wis beli bakalan melentong maning. Ya sebab anu wong kang metu sengumah rencanain niatnya pengen menggawe di tengah-tengah perjalanan ketemu wis aja menggawe maning. Ya nekem bae ning laut. Ya dolanan bae, mancing bae ya. Ketika tidak dikasih kesadaran penuh oleh Allah, lah ya akhirnya jadi kepencut paman. Ya. Harapan mangkat ngaji, wah segini banyak kok. Ya. Nongkrong bae gini nongkrong. Ya, serapat seripit lamunan kok ngobrol ngalor ngidul. Padahal wis pengen niat ngaji. Pulane mbok metu sapanan pengen ngerjakakan apapun, yo kang kira-kira dibendengi lho. Ya. Apa bendengi mau? Ya itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Engko dadi begitu metu sengumo iku langsung lurus. Ya. Karena dikai kesadaran. Lamun ambil dibentengi, waduh bahaya gitu. Ya, sing terus mimangkat, ya, takuning pengkolan, ada ketemu karo wong. Ya, wis kene dikit paman, kan konon ya. Ya. Akhirnya beli sidang ngaji. Ya. Tapi kalau sudah dikasih benteng, dikasih kesadaran yang Gusti Allah, ya labas paman. Ya, maning wong lanang kan ngejak ngobrol, wong wadon ayu kan wis tidak dihiraukan, wis kita pengenan ngaji, ya, wis dikasih kesadaran ning Gusti Allah, dicukupi ning Gusti Allah, ya, kemudian dijaga ning Gusti Allah. Niku rawaina ngriwayataken sapa isun ning hadis fi kitab Ibni Majah wa Ibni Sunni ing dalem kitab lorone Imam Ibnu Majah lan Imam Ibnu Sunni ngriwayataken an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau Abdurrahman bin Sakhar, meriwayatkan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana iku ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad idza kharaja nalikane medal metu sapa Kanjeng Nabi min manzalihi saking umahe Kanjeng Nabi. Kola mangka berkata sopo Kanjeng Nabi, berkata bismillahit tuklanu alallah. Jadi dudu tawakal tu alallah, tapi at-tuklanu alallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi teks hadisnya ini banyak ketika Nabi hendak keluar dari rumah, ya. Jadi salah satunya ini adalah ketika Kanjeng Nabi hendak keluar, ya, maka Nabi mengatakan bismillahi at-tuklanu alallah, ya, dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah, at-tuklanu alallah, bahwasanya berserah diri itu hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Intiye sampean ngelakoni. Adapun kang diwaca, ya sampean kepengene kang model kepriben. Bokatan kang dawa, kang pertama, ya
Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Terus kan rada dawa kang pertama sih ya. Atau misalkan wah terlalu kedawan, ya wis pedo kien kang modele. Kang kedua yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apal beli paman? Apal temenan beli? Nah, ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dibiasakaken. Baku pengen metu aju bedu serantal seruntul bae. Ya, tapi dibiasakaken. Engko baku wis terbiasa, baku wis kulino, ya. Iku refleks dengan sendirinya. Ya. Nah, kita ini menuju kepada refleks. Ya. Sebab baku dorong refleks, akeh kelalen nih paman. Aja beli pengandel. Ini adalah sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri, ya maka tidak akan bisa. Ya. No, sama ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Ini kan disunahkan kita mengucap salam. Assalamualaikum. Ya. Mengucap salam hukumi sunnah, menjawab salam hukumi wajib. Ya. Tapi kalau tidak refleks, ya maka beli uluk salam. Ya. Jadi direflekkan. Ya. Ya kita juga tahu bahwasanya ketika kita bertemu dengan saudara kita muslim, ketika kita mengucapkan salam, ya, maka satu kali kita mengucapkan salam, ya, idza sallamal muslimu alal muslim, ketika ada seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, kemudian beruluk salam, farodda alaihi, kemudian salamnya dijawab, assalamualaikum waalaikum salam, sholat alaihil malaikatu sab'ina marrotan. Maka keduanya itu akan mendapatkan doa dari para malaikat 70 kali. Ya. Hanya sekedar mengucapkan salam. Ya. Mengucap salam sepisan, dijawab ding batur, kedua-duanya mendapatkan doa ampunan atau permintaan ampunan dari malaikat kepada Allah. Oh, pamanoding muga-muga diapura. Nah, iki malaikat Kang ndongaaken. Ya. Dudu sepisan paman. Ya, salame sepisan dipai 70. Ya. Kok gede pisan ya kan makon ya. Yuk kita lihat manfaat di balik salam itu. Ya. Apa sih manfaatnya? Ya jelas besar. Karena apa? Karena dalam salam itu yang pertama merupakan syiar. Pokok syiar itu iklan. Pokok iklan itu bayarannya larang lebura. Oh, apa maning iklan yang TV. Ya. Ya. Jadi itu adalah syiar Islam sebagai orang muslim, sebagai sama-sama orang muslim, ketika bertemu itu kemudian mengucapkan salam. Ini adalah syiar Islam. Ya. Itu yang pertama, sehingga bayarannya besar. Ya. Karena yang pertama adalah iklan. Bahwasanya salam itu merupakan syiar. Yang kedua, bahwasanya di balik salam kita, salam itu artinya mendoakan selamat. Ya, assalamualaikum itu mendoakan selamat kepada sedulur kita, kepada batur kita, kepada teman-teman kita, ya. Nah, itu merupakan bentuk daripada rasa kepedulian kita. Dudu selamat dewek bae kono, ya. Dudu kita baik kang selamat, tapi juga kita mendoakan orang lain selamat. Dan ketika kita ini memiliki kepedulian, maka dalam sebuah hadis, orang yang memiliki kepedulian kepada siapapun, maka dia akan diperdulikan oleh Allah. Itu kunci ya, itu syarat ya. Jadi ketika kita pengen disayang oleh Allah, ya maka harus menanamkan kasih sayang di dalam hati kita.
kepada apapun atau kepada siapapun. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu hadis qudsi. Ya. Orang yang penuh kasih sayang pasti disayang oleh Allah. Ini pekerjaan hati, pekerjaan batin. Ya. Pekerjaan hati itu ya bayarannya juga besar. Ketika kita iki pengen dikasih rezeki oleh Allah, ya maka kita juga harus berbagi rezeki. Itu kuncinya begitu. Pokoknya pengen direzekin ini Gusti Allah, harus berbagi rezeki dengan orang lain. Duitnya aja kita beli duit boro-boro apanan berbagi. Ente kan duit tenaga. Nah, itu adalah tirakatnya begitu. Ya, duit beli duit, pengen oli rezeki pribe, ya berbagi. Duitnya langka, ya tenaga. Ya, bunuh wangakan kopi, nah itu tenaga. Ya, bunga saki WC kang lunyu paman. Ya, ngurung-ngurung di dalan kang pating begos. Ya, nah itu kan dalam rangka kita tirakat kono. Tirakatnya apa? Ya tirakatnya duit beli bisa. Ya, tidak ada ya dengan tenaga. Ya. Tenaga wis ngepo, ya duwe waktu, ya wis gunakan waktu kita untuk berbagi. Ya. Ulane luru wong kang ngulati kang lagi pusing. Ya. Wong kang pusing iku perlu batur. Wah, jadi kita dewek lagi pusing ya. Nemui wong kang pusing, yo tambur ruwet maning. Ya kalau kita punyanya waktu, ya. Nah, kemudian kita tahu teman-teman kita atau baturi kita lagi perlu, ya. Artinya perlu batur, perlu hiburan, perlu anu kang ngejak ngobrol, sambiran aju linglung, ya. Nah, kita niatnya kang lurus. Niatnya berbagi kemanfaatan. Ya. Silaturahimnya tuh begitu. Ya, melaskan kok lamunan beli dijak ngobrol kok watir. Ya, watir minggu arepe tangane gelang karet kabeh. Ya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan waktu wis beli besok layar kluyur, ya. Ya paling tidak kita itu pedulinya berbaginya dengan doa. Doa ya jonggo dewek baik. Tapi juga untuk orang lain. Wis kita oli utuh ganjaran Gusti Allah, wong lain juga keduman. Dan itu yang disenangi Allah. Ketika dalam setiap apapun tindakan kita memiliki kepedulian kepada orang lain. Ya kuncinya begitu. Ya makanya nang apa aja salam itu gede kono manfaatnya ya karena itu tadi ya mengajarkan kepada kita untuk menanamkan kepedulian kepada orang lain ya. Kembali lagi bahwasanya yang terpenting itu kita membiasakan diri supaya menjadi refleks bahwa kita berusaha untuk mencontoh, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Syukur-syukur menjadi terbiasa. Lamunan beli dadi terbiasa, ya paling-paling kita ngalami, ngelakoni paling beli. Atau lagi ada teksnya itu dengan kata-kata Bismillahi at-tuklanu alallah. Makin beje delangane senenge kangkian kita Bismillahi at-tuklanu alallah la haula wala quwata illa billah. Terusan metu ya. Nah, ini juga enggak apa-apa ya. Nah, jadi inti kandungannya itu mulai dari tawakaltu alallah la haula wala quwata illa billah atau mulai dari bismillah, itu kandungannya adalah kita berserah diri kepada Allah. Kandungannya itu ya. Jadi isinya doa itu adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya wajib harus bagi kita
berserah diri ning Gusti Allah, bertawakal kepada Allah. Apa sih bertawakal itu? Ya, bertawakal itu adalah kita melakukan namun kita tidak menentukan. Ya, yang penting kita kerjakan tugas-tugas kita dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian setelah itu hasilnya bagaimana? Hasilnya kita serahkan kepada Allah, ya. Karena yang kita tuju itu, orang-orang yang beriman itu bukan hasil. Yang dituju orang-orang yang beriman itu adalah kepatuhan kepada Gusti Allah, bukan hasil. Ya. Disuruh untuk berdakwah, disuruh untuk menasehati, disuruh untuk berjuang. Itu bukan hasil yang dituju, tapi apa? Ketaatan kepada Gusti Allah. Sebab digambarkan Nabi Nuh juga nggak berhasil dalam berdakwah. Tapi bukan hasil yang dituju oleh Nabi Nuh. Yang dituju oleh Nabi Nuh itu adalah kepatuhan kepada Gusti Allah. Hasil beli hasil, sing penting sam'an wa ta'atan. Sing penting nurut. Nah, itu tujuannya. Tujuan orang-orang yang beriman itu begitu. Hari urusan hasil atau tidak berhasil itu kan penilaian kita di dunia, ya. Kalau penilaian di akhirat, yang namanya keberhasilan itu adalah ketika kita lulus ujian, ketika kita selamat. Nah, itu adalah keberhasilan di akhirat, ya. Dan kita tahu bahwasanya keberhasilan yang hakiki atau yang sejati sebagai orang-orang yang beriman itu adalah keberhasilan, keselamatan di akhirat nanti. Sebab apapun bentuk kesuksesan keberhasilan di dunia ini, itu adalah mahkota mayangkara. Hanya sementara saja. Ya. Paling beberapa tahun. Ya. Lamunan kian paman kok paman ya. Ya. Ninggange oli bati sampai 20 miliar paman. Ya. No, ya, barang umurnya masih pirang tahun kan gitu, Pak. Ya. Ya, lamun secara kalkulasi masuk teka 40 tahun kayak Pak Man. Ya, secara hitung-hitungan ya. Tapi lamunan teko ning 40 tahun maning kan kayo-kayo wis blenak Pak Man. Ya. Wis beli mempan kabeh ngono ya. Nah, itu kan durasi yang sangat singkat. Jadi prestasi, kesuksesan apapun yang kita dapatkan di dunia ini yaitu sifatnya semu, ya. Maka sebagai orang yang beriman itu adalah ya kesuksesan, keselamatan itu ya adalah ya setelah kita mati. Ya. Merdeka itu setelah kita mati. Kalau sekarang ya masih dalam proses perjuangan. Kapan kita merdeka? Ya ketika kita mati dalam posisi husnul khotimah, banyak membawa bekal. Itu babu ma yakulu idza dakhala baitahu. Harimau bab kang menerangkan tentang ketika kita pengen metu seng umah. Nah, sekian utawi iki iku ana bab perkara-perkara kang ngucapaken sapa wong idza dakhala nalikane manjing sapa wong baitahu ing umahe wong. Jadi apa yang harus dikatakan seseorang ketika dia masuk ke dalam rumah, ya. Kita aja beli dua rumah, yo mbumai sapu kan anu. Ya. Kita aja beli dua rumah, dua jondol. Ya berarti apa nan manjing jondol ya. Begitu. Yustahabbu disunahaken. Apa ayyakula, apa arep nyentang ngucap sapa wong. Ngucap bismillahi. Ya. Jadi disunahkan sebelum masuk itu kita mengucapkan bismillah. Wa ayyuk siro lan disunahkan ngakeh-ngakehaken memperbanyak sopo wong min zikrillahi ta'ala saking berzikir ning Gusti Allah
ta'ala. Jadi sedurunge mancing bismillah dingin ya terus berzikir. Ya. Qomat kamit ya berzikir. Itu sunahnya begitu. Wa ayyusallima. Nah, setelah itu, setelah membaca bismillah, setelah berzikir kepada Allah, bismillah, subhanallah, bela ping telu je, lah apa-apa. Bismillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu, kemudian kita mengucap salam. Wa ayyusallima, ya. Lan arep nyentah uluk salam, mengucap salam sapa wong. Sawaun iku pada, kana utawi arep nyentah ana fil baiti ikut tetep ing dalam umah sopo adamiyun sopo ana wong anak adame amla utawa langka ya, baik di situ ada orang atau tidak ada orang ya, iku kita disunahkan mengucap salam ya. Kinku umai dewek ya, bokolang ke wonge ning umai wong aja mancing mancing. Maksudnya begitu ya, kecuali sudah mendapatkan sertifikat bagi kamu bebas kan konon ya, ya apanan bladas bludus bebas ya, itu berarti mendapatkan sertifikat ya. Hari pokok dorong oleh sertifikat mau konon aja bladas bludus ketika tidak ada orangnya ya. Nah itu, ini adalah berlaku untuk rumah kita sendiri, baik ning kono anu anak-anak kita, anu rabie kita, utawa lagi langka wong-wong, tetap disunahkan kita mengucapkan salam. Nyalami siapa? Yo nyalami mendal ning awak dewek bisa jadi. Ya. Nyalami jin yo bisa jadi, sebab ning omah iku yo anu jine paman. Ya. Jin kang muslim ya, atau bisa jadi menyalami para malaikat yang berada di rumah kita ya. Anu malaikat itu yo ana rumah sering bingung ngaji sih. Ya sering dia ngaji, sering kanggo jam iya ya, sering dibuat untuk berzikir ya, ya hubungan ini kono ku malaikat ya. Tapi lamunan kanggo maksiat, waduh. Ya angel nyebutaken nih wis kok. Ya. Jadi nanti di situ berkumpul ya. Berkumpul para malaikat. Jadi kita tetap disunahkan walaupun tidak ada siapa-siapa, kita disunahkan untuk nguluk salam ya. Wah, jalan ke wong berapa apa ya. Hadisnya ada ya, artinya aja sampai pokok langku wonge aja uluk salam ya kan langku wonge, jadi wah itu berarti dia tidak tahu bahwasanya hadisnya ada ya, bahwasanya hadisnya itu tetap disunahkan sawaun kana fil baiti adamiyun amla ya. Sumbernya liqaulihi ta'ala, karena dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah ya. Iku dalile ya. Jadi dalilnya itu adalah Al-Quran. Fa'idha dakhaltum buyutan, maka ing dalem nalikane manjing sopo sira buyutan ing pira-pira umah. Ketika kamu memasuki rumah, ya. Baik itu rumah sendiri atau rumahnya orang lain. Cuman bedai bekolang ku wonge ning umai wong sejen aja manjing-manjing. Kecuali dapat sertifikat ya. Fasallimu ala anfusikum, maka uluk salamasira ala anfusikum, ingatasi pira-pira awak deweki sira kabeh. Maka
berucap salamlah terhadap dirimu sendiri, ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita ini memberi salam, mendoakan keselamatan, ya, itu sama saja kita mendoakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Walaupun langkah wong-wong kan, kita ngucap assalamualaikum, nanti itu kemanfaatannya adalah untuk diri kita sendiri. Apa maning ana wonge dijawab, ya. Nah, itu bahkan lebih utama lagi. Tahiyatan kerana arahe tahiyatan, penghormatan min indillahi, saking ngersane Allah, ya. Supaya tujuannya itu adalah mendapatkan kehormatan dari Allah, ya. Mubarakatan, dan juga merupakan sebuah keberkahan. Senggusti Allah thayyibatan kang bagus. Ini dalilnya dari Al-Quran, ya. Ketika pengen masuk rumah, maka berucaplah salam, ya, karena itu merupakan penghormatan dari Allah. Allah akan memberikan keberkahan dan Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Warawaina fi kitabit Turmudi, lan ngriwayataken sapa kita ing hadis fi kitabit Turmudi, ing dalam kitabe Imam At-Turmudi. An Anas radhiyallahu anhu, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa sahabat Anas, qala ngendika limaring isun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas, ya. Kata sahabat Anas, qolali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku. Ini kata sahabat Anas, Anas bin Malik, ya. Apa perkataan Rasulullah? Ya bunayya, wahai anak aku, ya, atau ngger cilik isun, cung, ya, maksudnya begitu. Ya bunayya itu adalah penyebutan kepada orang yang masih anak-anak. Karena apa? Karena sahabat Anas bin Malik ini mengikuti Kanjeng Nabi itu ya masih ketika anak-anak, ya. Jadi Kanjeng Nabi sudah diangkat menjadi nabi, gini sahabat Anasnya itu masih kecil lah, ya, masih kacung lah menanuka, ya, masih anak-anak. Makanya ini perkataannya ya bunai, ya, wahai kacung, ya, cung, idza dakhalta ala ahlika, idza dakhalta nalikane manjing sapa sira ala ahlika, ingatasi ahli sira, ingatasi keluarga sira. Lamun sira iku manjing ning keluarga sira, fasalim, ya, fasalim, maka uluk salama sira, ajo pedo seradat surudut baik, ya. Pokok seradat surudut baik ayo tikus, ya. Fasalim, ya, maka ucapkanlah salam. Yakun mangka ana opo salam, ana iku barokatan, iku merupakan dadi keberkahan alaika ingatasi sira, wa ala ahli baitika, lan ingatasi keluargae sira, ya. Jadi ketika masuk ke dalam rumah, ya, maka ucapkanlah salam, karena salam itu akan mendatangkan keberkahan, ya, bagi dirimu dan juga bagi keluargamu, ya. Jadi barokah-barokah ini adalah kemanfaatan, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kamu, ya. Itu namanya barokah. Barokah itu dudu ake, barokah itu dudu luwi. Jadi takaran barokah-barokah itu adalah kemanfaatan.
kemanfaatan. Ake ganari beli digunakan kanggo sesuatu yang manfaat sampai miliaran, ya itu namanya bukan barokah, karena nggak ada sisi kemanfaatan. Setitik digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, itulah yang dinamakan dengan barokah. Ya, duwe motor bagus di kandang baik, ya. Ya, kanggo luru duit beli, kanggo mangkat pengajian beli, ya. Kadangkala dinggo kanggo pamer ning batur, yo ning disebut barokah iku motor bagus ku, ya. Medu kanggo pamer, terus dianjingakan maning di kandang, yo kang aran barokah yo Pak D ku motor bodol ku Pak D, ya. Anggo meter gas ku kanggo ngaji ya motor ya, padahal sih tujuannya sih yo karena keamanan ya Pak D. Ya, iya, jadi menanggapi keberkahan itu adalah yo sisi kemanfaatan. Ya, mereknya Atlas muter terus anggal dino anggo sembayang 5 waktu yo ake keberkahan. BHS, ya. Dinggoe anggo rayo kecil rayo gede, ya. No, rayo kecil rayo gede ku sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat sunnah, ya. No, ditambahi maning kanggo pamer-pamer ning batur, ya ning di keberkahan. Nah, jadi bukan nilai atau harga atau banyaknya yang namanya barokah, tapi dilihat dari sisi kemanfaatane. Nah, iku arane barokah. Ya, no. Paman ku sugi kan beli patian sugi pisan lah artinya. Ya, cuman bisa bermanfaat bagi batur-batur kang sejene. Nah, itu namanya apa? Barokah. Ya. Sugi pisan sih beli ya paman ya. Tapi karo batur-batur sih dianggapnya unggul lah. Misalkan. Nah, ketika bisa bermanfaat dengan batur-batur, ya bisa berbagi. Nah, itu namanya keberkahan. Karena barokah itu ya dilihat dari sisi kemanfaatannya. Ya, no. Ilmu, ya kang barokah itu ya ketika bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Duduk kebeke ilmu duduk, ya. Bisa setitik cuman bocung ngaji akim bu ikro bu juz amma bu apa kan begitu, ya. Itu namanya barokah, ya. Tapi yang terpenting itu adalah ya paling tidak standarnya ketika kita berilmu, jadikanlah ilmu itu penjaga bagi kita. Itu paling tidak itu standarnya. Tapi kita juga harus memiliki keinginan untuk berbagi ilmu. Jadi kepengenan nih duwe. Adapun kelakon to beli itu wis hake Gusti Allah. Kadang-kadang kita iki ilmu kebek cuman daerah ini ganggu menengin lingkungan kan tidak peduli dengan ilmu misalkan, ya. Jadi ketika kita pengen ngamalkan ilmu itu kesulitan, langsung gelem. Ya, karena lingkungannya tidak mendukung, ya. Tapi paling tidak kita iki memiliki kepengenan, ya. Dua kepengenan kita kok, ya. Pengen menyampaikan pengetahuan yang kita miliki. Itu paling tidak standarnya harus begitu. Memiliki kepengenan untuk berbagi. Adapun misalkan di lapangannya itu kesulitan, ya, luru wong kang pengen ngaji kangelan, ya. Nah, ya sudah, kita ini nggak salah karena kita wis memiliki keinginan, ya. Kang salah iku kang tidak memiliki keinginan, ya. Kang pengennya karepe dewek bae misalkan. Nah, itu yang salah, ya. Biar bagaimanapun juga
ketika kita ini memiliki keinginan baik, walaupun tidak tercapai, itu kita baik. Ya, duwe kepengenan umroh, duwe kepengenan ngaji, duwe kepengenan berbagi. Ya, artinya nih duwe. Ya, itu baik daripada tidak memiliki keinginan sama sekali. Apa maning duwe kepengenan kang buruk-buruk. Ya, ya. Jadi memiliki keinginan yang baik itu sudah mendapatkan pahala. Cuman permasalahannya keinginan yang baik itu akan timbul melalui proses kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kitanya tidak melakukan kebaikan-kebaikan, dari mana kita akan timbul keinginan itu? Orang yang memiliki keinginan pengenan ngaji, itu adalah orang yang sudah terbiasa mengaji. Sehingga ketika beli mangkat ngaji, ku tetap duwe kepengenan pengen mangkat ngaji. Hari yang nggak dinai beli lokat ngaji, biar anu. Waduh, segitu kepengen bisa ngaji, bobat. Ya. Jadi orang yang memiliki kepengenan berbuat kebaikan, apakah itu kepedulian, sodako, beramal, itu adalah orang yang terbiasa dulu. Ya. Jadi beli ujuk-ujuk, ya anu baik kang ujuk-ujuk sih, ya. Cuman sangat sedikit, ya. Anak kang ujuk-ujuk anak, cuman sangat sedikit. Nah kalau sedikit itu ya tidak bisa dijadikan kaidah. Yang bisa dijadikan kaidah itu standar keumuman. Ya. Anak beli jago kang beli makaya maning sugi anak, ya. Ya. Gelambang limbung kali gane nyaloi tanah oli sampai bati semiliar misalkan. Ya keselip kabeh ngono paman. Kang mider gas, kang mider tahu kan wis keselip kabeh. Ya. Ya, keselip kabeh. Anak beli, anak cuman sangat sedikit. Sangat langka kononku. Ya. Ujuk-ujuk je metu undian seng kopi kapal api oli mobil Mercy, ya. Ya anu sih anu baik, ya. Cuman ini nggak bisa dijadikan kaidah, ya. Yang namanya kaidah itu adalah keumuman, ya. Yang umum itu orang yang kaya itu ya melalui proses kerja keras. Tapi anak beli ya anak, ya. Nah, cuma ya belum bisa dijadikan patokan. Wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun. Hadis ini merupakan hadis kang hasan, sahihun kang sahih, ya. Jadi hasan sahih, ya. Jadi hasan sahih ini adalah hadis atau perkataan yang hanya diungkapkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Kalau selain At-Tirmidzi yo hasan dewek, yo sahih ya. Nah, sahih, ya. Tapi kalau Imam At-Tirmidzi itu memiliki ciri khas, ya, hasan sahih, ya. Yo barangnya sahih, ya. Karena sahihnya juga ada. Warwaina fi sunani Abi Dawud an Abi Malik al-Asy'ari. Ngriwayataken sapa kita ing hadis fi sunani Abi Dawud. Ing dalam kitab Sunan Abi Dawud an Abi Malik al-Asy'ari meriwayatkan dari sahabat Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wasmuhu utawi arane Abi Malik iku Al-Haris, iku aran Al-Haris. Nama aslinya Al-Haris. Wakila landi dauhaken, ada yang mengatakan atau diucapkan sopo Ubaidun, Ubaid. Ada lagi yang mengatakan nama aslinya adalah Ubaid. Wakila Ka'ab, ada lagi yang mengatakan namanya Ka'ab. Wakila Amr, ada lagi yang mengatakan Amr, ya. Jadi alam kuniyahnya adalah Abi Malik, bapane Malik, duwe anak arane Malik, ya. Jadi lamunan Kang Willy ya berarti Abi Adam. Asalnya anaknya arane Adam sih. Nah, itu namanya alam kuniyah, ya. Nah, nama-nama aslinya siapa? Oh,
Nama-nama aslinya itu, ya itu, ada yang mengatakan Haris, ada yang mengatakan Ubed, ada yang mengatakan Ka'ab, ada yang mengatakan Amr. Cuman populernya adalah Abi Malik Al-Asy'ari. Ya. Jadi nama-nama gelar itu atau nama-nama julukan itu atau nama-nama penisbatan kepada suatu daerah itu lebih populer daripada nama aslinya, kan begitu ya. Kayak ini Imam Bukhari, yuk kita taunya Imam Bukhari ya. Padahal Bukhari itu adalah nama daerah di daerah Uzbekistan ya, nama nisbat ya. Kita kenalnya yo Imam Bukhari, bukan nama asli beliau. Imam At-Turmudi juga sama. Ya, Turmudi itu ya Turmus, Turmis, daerah di Uzbekistan juga. Ya. Lebih terkenal nama itunya, nama nisbat kepada daerahnya atau nama julukannya. Ya, Abu Bakar, ya kita lebih populer, lebih familiar, lebih tahu dengan penyebutan nama sahabat Abu Bakar daripada nama asli beliau Abdullah. Sama Abi Hurairah juga ya. Kita lebih populer, lebih tahu, lebih terkenal dengan sebutan Abu Hurairah daripada nama asli beliau Abdurrahman. Ya. Sunan Kalijaga populer Sunan Kalijaga daripada nama asli beliau. Siapa nama asli paman? Wah, berarti wong anu ki, wong sering baca kan begitu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaja nalikane melebu manjing sapa ar-rajulu wong lanang, manjing baitahu ing umahe ar-rajul." Kata Rasulullah, ketika seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, falyakul, maka ngucapa sapa rajul, maka hendaklah berkata. Ajo pedo seradat serudut manjing bae. Ya. Tapi juga harus berdoa dulu. Ini kan perilaku Rasulullah. Ya. Sebenarnya sih lamunan dilakoni kok ringan sekali kono. Ya. Sebab durasinya itu lebih panjang ngobrol karo paman Oding daripada berdoa makanya nanti. Ya, berdoa itu sedelat, semenit, ya, setengah menit, ngobrol ya sampai suwe. Ya, tapi ngobrol bisa menikmati, sementara berzikir durung bisa menikmati sama sekali. Ya, ngobrol sampai jam-jaman kan menikmati betul. Ya. Tapi wiridan durasi seperempat menit beku dipaksai temenan, dorong bisa menikmati. Ya, itu godaannya banyak lah. Makanya kita berproses. Standarnya orang zikiran itu sebelum sampai kepada khusyuk, khudur itu adalah merasa menikmati dulu. Ya. Sebab apa? Sebab aneh khusyuk, aneh khudu, aneh khuduriku setelah kita bisa merasakan kenikmatan, wis bisa menikmati, wis bisa rileks. Hari klojotan bae durung bisa menikmati, ya priben bisa khusyuk, priben bisa konsentrasi khudur ning Gusti Allah. Ya, makanya langkah yang awal itu ya berusaha menikmati, membiasakan diri. Nah, nanti setelah itu baru tahap-tahap berikutnya akan mengikuti. Ya, kalau tahap awalnya baik, perang suka abot temen, dipaksa pisan apa-apa, ya belum bisa menikmati. Ya maka untuk khusyuk, khudurnya itu ya belum dapat juga karena kita masih dorong bisa menikmati. Doa apa? Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraj